Tuhan, izinkan saya berdiri di tempat ini pada malam ini. Kayaknya yang kedua kali saya ada di sini. Ini apa Pelgap Sekida ya? Pelgap apa pelayanan? Amin, puji Tuhan. Bukan keluarga Buddha? Bukan ya, iya, puji Tuhan. Rata-rata usia pernikahan berapa? 30 ke bawah? 15 ke bawah? Puji Tuhan. Dengan kemurahan Tuhan saya 29 Januari kemarin, Tuhan izinkan baru 36 tahun bersama dengan pasangan saya, mantan pacar, haleluya. Satu Toraja, satu Manado, sama-sama keras tapi dalam Yesus sama-sama lembut. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Keluarga adalah pusat rencana Allah. Ya, kita baca dulu, saya ambil dari ayat firman Tuhan Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Demikian pembacaan kita malam ini. Dan kalau saya lihat Sekina artinya tempat tinggal atau kehadiran Tuhan. Tempat menetap hadirat Allah. Berarti kita keluarga-keluarga yang ada di dalamnya ada tempat kehadiran Allah. Itu adalah aspek urapan. Keluarga Pantekosta adalah anggota jemaat yang dikenal, diurapi Tuhan. Kalau organisasi lain bilang agak ekstrim, karena kita fanatik terhadap keyakinan kita. Dan kita bersyukur kalau kita bisa fanatik terhadap keyakinan kita dan doktrin kita. Puji Tuhan. Tempat kehadiran Allah, kalau dalam istilah Yunani parousia yang berarti kehadiran atau kedatangan Tuhan. Seringkali parousia, ada jemaat parousia itu bertemu dengan Tuhan di angkasa, di awan-awan. Ada satu gereja yang diberikan nama jemaat parousia. Puji Tuhan. Tujuan keluarga menurut Alkitab, keluarga dibentuk untuk menggenapkan rencana Allah. Dan apapun yang Tuhan ingin rencanakan, Allah mencari keluarga. Allah membentuk keluarga untuk menggenapi rencananya. Kita lihat bahwa Yusuf dan Maria adalah satu keluarga yang dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan yang beratus-ratus tahun sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya apapun yang Tuhan ingin rencanakan di dunia ini, pertama-tama Allah mencari keluarga. Dan itulah sebabnya musuh besar iblis ini. Musuh besar iblis adalah keluarga. Karena Tuhan ingin membentuk rencananya, menggenapi rencananya di dalam setiap keluarga.
Jadi yang paling kita harus waspadai di dalam keluarga adalah iblis. Firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Makanya kita sebagai orang beriman sibuklah dengan Tuhan. Maka Tuhan juga akan sibuk untuk memperhatikan kehidupan kita dan anak cucu kita. Makanya saya paling salut kalau pengusaha sibuk dengan Tuhan. Pasti dia diberkati usahanya. Betul. Sibuk dengan Tuhan. Kalau kita sudah, apalagi kalau kita sudah mengambil keputusan untuk masuk dalam ladang Tuhan, melayani Tuhan, maka kerjaan kita adalah sibuk dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sadar bahwa kita diintai oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, karena itulah musuh iblis terbesar. Dia ingin merusak keluarga, dia ingin merusak rumah tangga. Dia ingin merusak anak-anak Tuhan. Sebab apa? Keluarga adalah harapan masyarakat. Kalau masyarakat bagus, maka keluarga-keluarga akan bagus. Kalau keluarga rusak, maka masyarakat akan rusak dan juga bangsa akan rusak. Dan kita sekarang peperangan rohani. Sebab apa? Musuh kita, iblis mengaum-ngaum ingin menelan mangsanya. Jadi yang dapat ditelan, dia telan. Tapi kalau kita selalu waspada, kita menjaga hidup kita, menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita, iblis tidak ada kesempatan. Dengan auman-aumannya, dengan auman itu suara atau gosip, dengan perkataan-perkataan, adu domba, itu iblis punya cara. Tadi saya agak ketawa tadi sedikit. Kalau ada persoalan jangan kita ngambek sama Tuhan. Iblis paling empuk di situ. Kalau ada persoalan sedikit, dia bikin ngambek sama Tuhan berarti dia kalah. Seharusnya kita maju terus di dalam Tuhan. Maka iblis akan terbirit-birit meninggalkan kita. Tapi dia masuk di karakter kita. Dia masuk di karakter manusia. Jadi kalau karakter manusia cepat tersinggung, oh dia masuk di situ, dia intip di situ. Begitu ada singgungan sedikit untuk kebaikan, bukan diterima untuk kebaikan, tetapi ngambaknya sampai ke Tuhan. Berarti iblis yang menang. Ini yang perlu kita waspadai di dalam keluarga. Akibat kata-kata sedikit, iblis bisa masuk dan mempertajam permasalahan. Sehingga orang bisa ngambak. Kalau ego kita masih tinggi, kita akan cepat ngambak. Tapi kita semua mempunyai ego yang sudah ditaruh di kaki Yesus. Yang sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga ego kita lebih ditekan sedikit daripada kita ikuti kemauan iblis. Tugas atau tanggung jawab orang tua diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Di dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan mengajarkannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi kita lihat sejak dulu Tuhan sudah memberi perhatian untuk keluarga. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam keluarga, maka Tuhan memberikan perhatian secara khusus untuk keluarga orang-orang beriman yang percaya kepadanya. Tapi bukan berarti bahwa kita juga harus melupakan tanggung jawab kita. Tapi dikatakan di situ harus, ada kata harus di situ. Jadi perlu kontrol sebagai orang tua. Kontrol ini sangat perlu di dalam kehidupan keluarga kita. Kontrol anak-anak, kontrol orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Perlu kontrol. Harus dikontrol. Karena kita lihat sekarang pergaulan anak-anak luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Maukah kita kontrol anak-anak kita? Ada apa di dalam tas anak-anak kita pergi sekolah? Bagaimana
keadaan anak-anak kita, sikap anak-anak kita. Dan kalau ada kelainan, kita harus turun dan menyelesaikan supaya tidak ada celah bagi iblis. Kalau kita biarkan berlarut-larut, iblis akan semakin leluasa untuk bekerja dan mengacak-acak keluarga kita. Itulah sebabnya tugas dan tanggung jawab orang tua. Kita sebagai orang tua. Sesibuk-sibuknya kita orang tua untuk mencari nafkah, berikanlah waktu untuk anak-anak cucu kita. Kita kontrol rohaninya gimana, ibadahnya gimana, pergaulannya gimana. Kita kontrol semua untuk menjaga supaya keluarga kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Setiap keluarga pasti ada rencana Tuhan yang indah. Dan Tuhan ingin supaya semua selamat. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 4, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan tidak mau membiarkan kita. Ya, demikian pula sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, kita harus turun dengan rendah hati, harus turun menyangkal diri kita, menyangkal gengsi kita dan emosi kita. Kita harus tekan, kita harus datang dengan lemah lembut untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita atau jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Kita tetap menjaga. Yang paling bertanggung jawab dalam keluarga adalah orang tua dan kepala keluarga adalah laki-laki atau suami. Itulah sebabnya dalam ayat 4 tadi, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Penekanannya kepada laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Pertanyaannya, kalau kepala rumah tangga tidak bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya, bisa diambil alih oleh Perdana Menterinya atau istrinya. Haleluya. Kan ada juga pertanyaan di kampung-kampung itu. Gimana Pak kalau kepala rumah tangga tidak berfungsi? Udah ambil alih sama Perdana Menteri, sama istri. Haleluya. Perdana Menteri kita adalah istri. Haleluya. Kita masih bersyukur kalau istri kita masih berrohani. Kalau bapak sibuk dia cari nafkah, apa sibuk dia, masih ada Perdana Menteri. Haleluya. Kita harus takut sama orang tua, mama kita. Kita harus hormati orang tua kita. Kembali ke ayat mat kita di dalam Mazmur 128. Bagaimana supaya hidup rumah tangga kita bahagia? Ayat 1 di sini dikatakan kita harus takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, berarti ada kebahagiaan tersendiri yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus belajar takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan tidak suka kita menyombongkan diri, meninggi-ninggikan diri. Tapi Tuhan mau kita rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Coba tolong tampilkan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Haleluya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga ini lidah kita. Berbahaya sekali ini lidah. Mulutmu adalah harimaumu, di dalam mulut ada lidah. Ya. Terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sampai 13 coba. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian
dan berusaha mendapatkannya. Terus, boleh kita kasih keluar suara? 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada apa? Orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Satu lagi. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kalau kita rajin menabur yang baik, kita juga akan menuai yang baik-baik. Ini bukan mengajarin, tapi kita sharing ya. Haleluya. Kita sharing, saling mengingatkan. Jadi saya cuma kutip-kutip firman Tuhan untuk kita saling mengingatkan kembali. Bahwa benar kita harus menjaga keluarga kita. Kita harus menjaga mulut kita. Supaya keluarga kita diberkati Tuhan. Kita harus jaga mulut kita. Dan rajin menabur yang baik. Apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Kita pasti akan menuai yang baik. Kita tabur banyak, tuai juga banyak. Haleluya. Waktu saya masih di kapal di Singapura dulu, kalau saya turun, bukan ini, tapi memang suka menabur saya, menabur. Begitu kalau saya nongol, teman-teman juga pada kewalahan saya kalau tangan terulur satu masuk di kantong saya. Taruh dolar di situ. Karena saya sudah menabur. Karena saya mau beli kartu. Orang lain sudah langsung bayar. Langsung dia cepat gerak. Siapa? Siapa nak? Iya kan om yang melayani kami dulu. Iya. Jadi kita lihat di situ. Apa yang kita tabur. Kita juga akan menuai. Dan itu satu kebahagiaan tersendiri. Kalau orang-orang yang kita tolong dulu. Bisa ingat kita, ya. Saya sama istri saya makan di satu tempat. Anak murid kami dulu, iya nak, ya. Masing-masing aja nak, ya. Begitu kami mau bayar, dia sudah bayar. Itu sering begitu. Itu artinya Tuhan juga menghibur kita dengan apa yang kita tabur. Makanya jangan bosan-bosan menabur. Kau enggak ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi masih bagian pertama tadi. Supaya hidup rumah tangga kita berbahagia, takut akan Tuhan. Sampai kepada menjaga lidah dan juga menabur yang baik. Sekarang yang kedua. Bagaimana supaya hidup rumah tangga kita itu bahagia? Kita harus menurut ayat kedua. Kita harus menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini huruf besar. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan ini berbicara tentang ketaatan. Kita harus mentaati perintah Tuhan. Mentaati sama dengan dengar-dengaran. Dengar dengan dengar-dengaran berbeda. Kalau hanya cuma dengar. Tapi belum tentu dia taati. Tapi kalau dia mentaati, dia mengikuti, dia melakukan. Nah, jadi kalau kita mau menjadi bahagia dalam hidup kita, jadilah pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22a, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Semua orang yang melakukan firman itu bahagia hidupnya. Sangat senang, apalagi kalau dia melakukannya dengan penuh cinta kasih, dengan penuh ketulusan. Ada satu kebahagiaan tersendiri. Keluarga yang suka menabur, ada kebahagiaan tersendiri dan tidak akan pernah kekurangan orang yang suka menabur. Ada saja berkat. Tidak pernah berhenti. Jadi jadilah pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita berbahagia? Masih ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Kita harus makan makanan yang
halal. Yang kita sajikan ke meja keluarga kita adalah hasil jerih payah tangan kita. Hasil keringat kita. Hasil pelayanan kita kalau kita hamba Tuhan. Hasil jerih payah kita. Karena kita hidup dengan iman. Kita hidup dengan iman, Tuhan yang menentukan berkat-berkat kita. Dan kalau kita sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan juga sibuk memperhatikan kehidupan rumah tangga kita. Bahkan kebahagiaan rumah tangga kita. Bukan kita mencari berkat dengan cara yang orang Manado bilang batowo. Tahu batowo? Batowo. Dengan bohong-bohong. Itu tidak akan jadi berkat. Nah, supaya keluarga kita bahagia, kita hidup apa adanya. Hidup dengan iman. Kita sebagai hamba Tuhan sudah biasa hidup sederhana. Apalagi kita melayani di pinggir kota Tangerang, pinggir Jakarta. Kita tahu bahwa kita itu jemaat-jemaat sederhana. Berbeda dengan jemaat di kota. Tetapi Tuhan mengajarkan kita hidup apa adanya. Dan melatih anak-anak kita untuk hidup sederhana. Ini yang kita harus tanamkan dalam hidup kita. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita kasih dolar satu peti, dolar terkikis akan habis. Tapi kalau kita kasih iman, kita kasih spiritual, kita kasih kerohanian, iman yang mantap, yang dilatih dari kecil, sudah biasa menjadi hidup yang sederhana. Maka dia akan terbawa-bawa sampai dia besar nanti. Dia tidak akan merongrong kita. Tapi kalau masih kecil kita sudah ikuti kemauan dia. Ada tetangga kami yang masih sekolah sudah terambur-ambur uang. Mungkin kelebihan uangnya. Dia sampai salah gunakan, sampai koslet itu anak, kasihan. Kita jadi kasihan lihat dia. Terlalu, jadi semua orang tetangga lihat. Waduh, terlalu dimanjain dengan uang kalau sekolah. Akhirnya pengaruh-pengaruh lingkungan. Akhirnya anak ini koslet. Nah, bagaimana kalau orang tuanya kasihan sudah tidak ada? Siapa yang mau bertanggung jawab? Masih adakah keluarga yang mau bertanggung jawab? Kalau anak-anak itu sudah koslet. Tidak bisa memikirkan masa depan lagi. Sebetulnya siapa yang merusak anak itu? Tanpa disadari bahwa kadang-kadang orang tua lupa. Sehingga tidak mengontrol anaknya. Bahkan diikuti saja. Karena sudah kelebihan berkat. Tidak dikontrol lagi. Ini perlu kita analisa dalam kehidupan kita. Kita bukan bikin susah anak dengan mendidik. Dengan hidup sederhana atau hidup susah. Tetapi kalau anak sudah diajarkan dari awal, maka dia akan bisa mampu menghadapi situasi yang akan datang. Kita lihat dampak keluarga yang bahagia, yang takut akan Tuhan. Ayat 3a, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Pohon anggur melambangkan kebaikan-kebaikan rohani yang juga melambangkan kelimpahan dan kemakmuran secara jasmani dan rohani. Jadi istri kita akan membawa hoki kalau kita ajarkan takut akan Tuhan. Kalau tidak ada amin? Akan membawa hoki. Kalau kita lihat istri-istri yang membawa hoki di dalam Amsal 31, kita ikuti di sini, tolong ditampilkan. Ayat 31, 10a. Istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Kita lihat di sini. Coba sampai 12. 10 sampai 12. Coba tolong suaranya. 1, 2. Siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya
dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Coba 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Haleluya. Jadi dia rajin bekerja. Ya, terus lagi kita lihat lagi di dalam, coba. Haleluya. Amsal 31. 15. Coba tampilkan 15. Haleluya. 1, 2, 3. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Haleluya. 20 loncat ke 20. 1, 2, 3. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Itu suka memberi ya, suka memberi dia. Haleluya. 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakan. Apa makanan kemalasan? Makanan instan. Tapi dia mau masak sayur dia. Haleluya. Kalau masak instan semua itu, aduh. Itu ada penyakitnya juga itu katanya. Ya, ada satu sekolah teologi dilarang makan Indomie. Katanya jadi rapuh dia punya ini. Sakit-sakitan nanti. Saya bilang kenapa nak di peraturan mereka sudah survei. Jadi seluruh siswa-siswi dilarang makan makanan instan, makanan Indomie. Jadi harus bekerja, dilatih bekerja. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, 31. 1, 2, 3. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu rumah. Jadi kalau ada berkat, kasih bagian dia, kasih pegang dia. Haleluya, entah untuk bedah, entah pokoknya untuk jatahmu nih, iya kan? Kasih jatah dia untuk apa? Kecantikan, iya kan? Jadi bapak-bapak harus tahu juga kewajiban kita, ya. Jadi kita kasih dia bagiannya, kasih pegang dia, ya. Tapi jangan dihabisin. Haleluya. Maka keluarga itu akan ada seninya di dalam merasakan kebahagiaan, ya. Puji Tuhan. Dampak yang berikut dikatakan ayat 3b, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Anak-anak yang dididik oleh orang tua yang takut akan Tuhan akan menjadi anak yang menyenangkan Tuhan dan orang tuanya. Tunas zaitun secara rohani melambangkan kehidupan rohani yang sehat dan berbuah. Ada keteraturan, ada kedisiplinan. Sekeliling meja artinya ada persatuan, ada kerukunan, ada saling mengasihi, ada hubungan yang akrab di dalam keluarga, di sekeliling meja kita. Tidak ada lempar-lempar piring dan sebagainya. Ada kasih yang hangat di dalam rumah tangga, yang dididik oleh orang yang takut akan Tuhan. Saling mengasihi, inilah gambaran keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Dan kalau keluarga kita takut akan Tuhan, maka kita menggenapi rencana Tuhan. Kita melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menghargai kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Anak-anak yang mempunyai spiritual yang baik. Spiritual man. Jarang kita dapat orang yang mempunyai spiritual. Kita hanya dapat di dalam rumah Tuhan. Orang di luar, orang dunia lebih banyak daripada orang yang spiritual. Kita ini adalah orang-orang spiritual man. Orang yang berohani. Dan kita harus sadar bahwa keluarga kita sedang dirancang oleh Tuhan. Dan keluarga kita sedang menggenapi tujuan dari Tuhan. Lahirkan keturunan
keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan ilahi. Itulah sebabnya untuk merit, bukan asal merit, tetapi harus dipersiapkan. Makanya saya punya my son ini, my brother, belum dapat dia karena dia cari yang takut dengan Tuhan. Siapa tahu sama-sama dapat di sini. Anak Tuhan, lebih baik anak Tuhan ya, sama-sama jangan cari di luar, cari di dalam rumah Tuhan yang takut akan Tuhan. Betul? Betul nggak? Kadang-kadang gembalanya jadi mak comblang, kasih betul itu, sama-sama rohani. Betul nggak? Kalau sudah setuju, sudah oke, tinggal kita lapor sama Om Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dipersiapkan. Nikah itu harus dipersiapkan secara matang. Dan saya puji Tuhan ya, sudah 3 kali saya kawinkan anak. Puji Tuhan lah, saya enggak pusing. Mereka semua yang bertanggung jawab, mereka yang membiayai pernikahan mereka. Itu saya bangga juga, saya hamba Tuhan desa. Tapi saya bisa menikmati kebahagiaan melalui anak-anak yang betul-betul dia persiapkan dulu. Sampai biaya semua dia yang tanggung. Yang anak saya perempuan, saya ditanya minta berapa. Saya enggak minta apa-apa. Saya minta tanggung jawab aja. Orang hamba Tuhan kok. Kita sama-sama hamba Tuhan. Iya kan? Anak saya S1. Nggak apa-apa. Kita apa adanya. Jadi mereka yang biayai sebuah. Anak saya laki-laki 2 orang. Kemurahan Tuhan, dia memang sudah terbiasa, susah dari kecil. Jadi dia mempersiapkan secara matang. Dan saya bersyukur kalau masih ada orang tua, saya masih ada orang tua. Jangan pernah kau bikin nangis anak orang. Nah. Ya. Jangan bikin nangis anak orang. Kau sudah ambil dia, kau harus berikan kebahagiaan. Haleluya. Saya lihat anak-anak saya nurut, dia bantu setrika, bantu nyuci. Laki-laki. Wah itu kita kasih keteladanan saja. Ya, kita kasih keteladanan. Jadi tanpa kita banyak ngomong, mereka bahagia. Kalau anak kita bahagia, pasti orang tua bahagia. Haleluya. Nah oleh sebab itu harus dipersiapkan keluarga. Harus mempersiapkan. Harus bayar harga. Kontrol, tanggung jawab orang tua, kita harus lakukan di dalam keluarga kita. Kesimpulan kita, marilah kita membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang ilahi untuk menggenapkan rencana Allah. Sebab itulah rencana Tuhan yang sesungguhnya. Jangan berikan kesempatan kepada iblis yang ingin memecah belah keluarga kita. Kalau Tuhan masih percayakan kita untuk menuntun umat termasuk turunan kita, anak cucu kita. Termasuk kalau kita hamba Tuhan, kalau kita masih dipercayakan untuk menuntun umat ke surga. Itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi pelayanan penggembalaan adalah pelayanan bukan main-main, menuntun umat ke surga. Kadang-kadang dengan tujuan yang manis, tujuan yang indah kita kasih tahu. Mungkin bisa dia tersinggung atau apa. Jadi kita minta juga cara bagaimana Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan. Untuk mendidik orang-orang yang cepat tersinggung. Supaya kalau kami kasih tahu boleh tepat sasaran dan tidak ngambak dari Tuhan. Haleluya. Jadi perlu hikmat dari Tuhan. Kadang-kadang kita masa bodoh. Tidak bisa kita masa bodoh. Harus memang cara bagaimana Tuhan. Karena manusia itu berbeda-beda karakter. 10 jemaat berbeda-beda karakter. 100 jemaat sudah berbeda-beda karakter. Ada yang bukan yang dia ditujukan, dia bisa tersinggung. Orang bisa tersinggung, ngambak dari Tuhan. Kalau di sini tidak ada. Haleluya. Di sini dewasa-dewasa semua. Di sini istilahnya orang tua kita lah. Kami di pinggir-pinggir ini adik-adik lah. Anak-anak. Haleluya. Jadi kalaupun ada masalah, kita harus turunkan ego kita. Konseling orang juga, nasihati orang harus dengan kasih.
Bukan dengan marah-marah. Tambah kabur dia kalau kita marah-marah. Kita hanya minta hikmat kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, semua ada jalan. Kalau kita minta tolong, berikanlah kami hikmat ya Tuhan. Dan kami ada will, ada kemauan untuk turun menyelesaikan permasalahan ini. Jangan berlarut-larut. Kalau semakin berlarut-larut, keluarga kita akan semakin digoncang oleh iblis. Oleh sebab itu, marilah kita hanya sekedar mengingatkan dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menerangkan lebih lanjut supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Tetap bahagia. Sekali di dalam Tuhan, kita tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada yang bertugas.